Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah ibu-ibu di hari yang hujan hari ini. Nah, pada saat recording lagi hujan ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Tapi komunitas Ibu hebat tetap semangat dan semoga jadi istiqomah jalan kita ya Bu Fia untuk menyajikan kajian setiap minggunya. Kali ini saya dengan Vetania yang akan menemani ibu-ibu semua menjadi host dan melemparkan banyak pertanyaan tentang tema hari ini. Ya, narasumber kita seperti biasa ini yang the best ini pokoknya aku suka banget. Suka banget Ketua Komunitas Ibu Hebat Ibu Vivi di Harjo. Ya. Apa kabar Bu Vivi? Alhamdulillah hujan sehat, ya, tapi seger iya, ya. tetap semangat. Tetap ya. semangat. Iya, betul. Hujan tidak menghalangi kita untuk tetap sharing sama ibu-ibu hebat di rumah. Lalu apa yang akan kita sampaikan hari ini? Seperti biasa yang viral, yang penting dan genting yang kita bahas dari kacamata Islam ya ibu-ibu. Kita akan membahas tentang tema hari ini dengan judulnya Gencatan Senjata, benarkah menghentikan derita rakyat Palestina? Nah gitu ya. Kita kan mendengar berita gembira ya kemarin, katanya ada gencatan senjata yang dimulai dengan mulai 19 Januari kemarin ya. Dengan beberapa fase ceritanya, pokoknya skenario-nya sudah ada gitu ya. Tentu ini apa namanya menjadi euforia dan kebahagiaan bagi kita ya. Betul. Semua teman-teman memancang status itu, kebahagiaan itu di-share di semua status. Saya senang banget apa tuh masanya bacanya juga senang dengan sudut pandang mereka, dengan rasa syukur mereka untuk menyampaikan bahwa ini akhirnya jeda dulu ya Bu Vivi ya. Kalau gencatan-gencatan itu jeda dulu untuk akhirnya masyarakat Palestina itu bisa pulang ke rumahnya. Betul. Kita bisa lihat di sosial media banyak akun-akun apa tuh rakyat Palestina yang menggambarkan mereka tuh pada pulang. Betul. Kondisi rumahnya seperti apa? Ada yang masih utuh, ada yang enggak. Yang sedih itu banyak dia pulang ke rumah nggak ada keluarganya, hanya sendiri gitu ya. Yang sedih. Yang lebih sedih lagi banyak anak-anak yang nggak pulang karena udah nggak punya keluarga. Betul. Nah, rombongan-rombongan yang pulang ini, ya Allah rasanya ikut seneng gitu ya. Mereka bawa-bawa barang untuk pulang ke rumahnya tuh ya terharu gitu ya Bu Vivi ya. Di balik kesenangan ini nih ya Bu Vivi ya, saya pengen satu dulu pertanyaan ya, jadi pembuka hari ini Bu Vivi. Apa pendapat Bu Vivi soal gencatan Palestina kali ini? Kali ini ya Bu Vivi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik Bu Veta, apa pendapat saya? Tentu ikut gembira ya dengan adanya gencatan senjata ini. Artinya yang sejak 7 Oktober 2023 perang berlangsung dan terakhir kita dengar bahwa korban jiwa itu mendekati 47.000. 47.000 ya. Dari 7 Oktober sampai hari ini ya, gitu. Nah, dengan adanya gencatan senjata ini tentu kita bersyukur ya bahwa para pejuang itu ada waktu ya untuk kemudian beristirahat sejenak. Narik nafas ya Bu? Iya, narik nafas sejenak. Tentu gencatan senjata ini terjadi atas izin Allah ya. Bukan semata-mata kebaikan Amerika, Mesir dan Qatar gitu ya. Nggak mau jemput kebaikan ya gitu. Nah, jadi memang ini seizin Allah dan bahwa ini tuh justru ketika mereka sedang beristirahat ya. Jadi kalau bahasanya itu kalau yang berhak beristirahat itu para pejuangnya ya. Orang-orang yang berada di lapangan yang melawan Zionis gitu ya. Dengan nyawa, dengan harta, merekalah yang berhak istirahat gitu. Tapi justru itu menjadi menjadi titik di mana setelah ketika para pejuang beristirahat gitu ya, setelah keadaan ini sedikit mereda, justru disitulah peran kita sangat penting. Jadi jangan sampai gencatan senjata ini menjadi tanda berhenti buat kita gitu. Karena jangan juga kita berpikir bahwa udah gencatan senjata udah selesai. Udah selesai. Nah, gitu kan. Jangan. Nah,
mungkin itulah urgensi kita live hari ini ya Bu Oke, Feta ya. iya. Mengingatkan bahwa gencatan senjata ini masih jauh dari solusi. Gitu. Nah, apa solusinya nanti ya? Iya. Nah, di-spill. Nanti di-spill di akhir, nanti dijelaskan sama Bu Iya. Fi solusinya dari A sampai Z. Nah, Karena gencatan senjata itu nggak hari ini aja. Iya, betul. Gitu. Gencatan senjata itu udah berkali-kali kita Iya, lakukan iya, gitu. sudah. Dan ternyata memang keadaan Palestina juga belum membaik, Iya, belum bebas, beres, gitu belum kan. beres ya, Bu Iya, Fi, ya. betul. Nah, jadi mungkin ketika Allah memberi istirahat bagi para pejuang di sana, pejuang. justru ini kesempatan kita untuk lebih mendalami, lebih memahami akar persoalan Palestina itu apa. baik, Sehingga baik. nanti kita akan bisa memahami solusi yang hakikinya yang bisa membebaskan Palestina itu seperti apa. Nah, iya, biar kita tahu di mana perjuangan kita dan Iya. peran kita ya Bu Vivi ya. Tapi tetap kita ikut merasa berbahagia juga ya. Iya, tentu bahwa bahagia. Ini adalah sesuatu yang baik buat saudara-saudara kita Iya, yang iya. sedang berjuang di sana. Iya, Tadi iya. Bu Feta sampaikan orang-orang yang pulang ya ke Iya, rumahnya pulangnya. gitu ya. Nah, memang apa ya? Di sana pun ya, di Palestina pun gencatan senjata ini memang ditunggu-tunggu sih gitu. Iya. Ya, bisa dibayangkan lah capeknya, lelahnya, iya, lelahnya, sedihnya, rasa gitu. takutnya, Nah, paling mungkin nggak ini yang ada salah tiap satu apa ya pertolongan yang Allah Iya, berikan betul. ya gitu. Nah, Ibu Vi nih, alasan gencatan senjata kali ini apa ya Bu Vi ya? Kalau alasannya Balik secara politis kayak apa gitu? iya baik. Alasannya tentu bukan karena para pejuang itu capek, bukan Iya. ya? Pasti enggak karena Dan bukan seorang karena pejuang kebaikan itu- para Zionis itu bukan ya? bukan ya, ya. Tapi memang ada pengaruh. Jadi gini, kalau kita boleh merunut dari yang lalu-lalu bahwa gencatan senjata itu udah sering dilakukan gitu. Iya, betul. Dan motivasinya memang jadi gini, mindsetnya adalah gencatan senjata ini bukan berarti kita kalah dan Iya, mengalah gitu ya. Justru harusnya kita senang karena ini tanda kemenangan. Di mana letak kemenangan itu? Iya, Bu, iya. Letak kemenangan itu adalah ternyata sampai gencatan ini disepakati, orang Zionis Israel itu belum bisa menyatakan bahwa mereka berhasil merebut Palestina. Ya kan? Iya, iya, iya. Nah, kemenangannya di mana? Ternyata dengan segala keterbatasan ya para pejuang ya tidak punya kemudian persenjataan militer yang sepadan iya, gitu betul. kan. Di mana Israel itu disupport oleh Amerika Serikat ya dengan persenjataan, dengan biaya triliunan, Iya, ribuan triliun gitu. Nah, tapi para pejuang itu sendiri bisa bertahan. Iya. Tidak bisa kemudian ketika gencatan ini terjadi orang-orang Zionis itu mengklaim bahwa kami telah berhasil merebut, nggak bisa, Enggak, gitu belum. kan ya? Yang nggak ada. Iya, maka sebenarnya gencatan senjata ini bukan sebuah kekalahan Iya. juga ya, tapi ini adalah sebuah kemenangan. Ini hanya seperti masa istirahat sebentar. Masa istirahat, iya kan, iya, gitu. iya. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah ya seperti kita tahu mungkin bisa dihubungkan juga ya bahwa perang selama 7 Oktober hingga hari ini itu memakan dana yang tidak sedikit. Iya, betul. Memakan dana yang Iya. tidak sedikit dan support dari negara-negara koalisi Israel, koalisi Zionis Israel itu juga tidak kecil. Iya. Gitu ya. Bahkan kalau saya baca kemarin kebakaran di LA itu bahkan pemerintah sendiri itu tidak bisa menyediakan air yang mencukupi untuk memadamkan kebakaran itu. Bahkan orang Amerika sendiri marah gitu ya kan. Ini Amerika bantuin sana, bantuin Ukraina, bantuin dan lain-lain, tapi ternyata ketika kebakaran dana untuk recovery-nya itu dipotong gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya memang perang di Gaza ini itu memakan korban yang sangat banyak dan juga sumber daya nggak sedikit, gitu kan. Yang mungkin hari ini ya para mitra koalisi ini juga merasa bahwa ini kayaknya udah habis dana habis-habisan begini ya. Kayaknya kita harus stop dulu deh gitu ya. Stop dulu untuk kita sendiri mempersiapkan diri lagi. Gitu. Karena Sampai gencatan duitnya senjata ada kan, lagi ya, Bu ya? Iya, karena gencatan senjata itu kan sifatnya tidak seterusnya ya. Iya, Dia hanya sementara. Bahkan untuk yang tahap pertama ini hanya 42 hari. 42 hari. Nah, dari terhitung 19 Januari 2025 dan ini
hanya berlaku selama 42 hari. Dan ini Bu Fet, ada berita bahwa Benyamin Netanyahu ini masih terus berkomitmen untuk melanjutkan perang. Oh iya. Ya, jadi dia dapat tekanan No wonder, dari nggak heran. Menteri Keuangannya, dari ketua Partai Zionisnya si apa namanya, kalau saya nggak salah Smotrich ya, Bezalel Smotrich ya kalau nggak salah itu, dia mengancam gitu kalau perang ini tidak diteruskan maka kami keluar dari koalisi. Gitu. Jadi memang ini hanya sementara aja. Berarti ini gencatan senjata kali ini alasannya adalah mereka nggak punya duit. Iya betul. Kalau dipersingkat gitu ya. Iya gitu aja. Nah Imam Ma kan ngertinya gitu ya. Iya. Berduitnya udah banyak keluar tapi belum balik modal juga ya. Gitu. Ini investornya lagi nggak punya duit juga. Ya betul. Dan memang genjatan-genjatan senjata sebelumnya juga seperti ini Bu Fet. Ketika mereka lagi nggak. Kalau dibaca polanya, ketika sumber dayanya sudah mulai menipis, terus kemudian udah kewalahan nih ngadepin mujahid-mujahid kita ini, mujahid-mujahid Palestina, mereka stop dulu. Tapi alasannya gencatan senjata. Tapi dibungkus dalam namanya gencatan senjata yang seolah-olah bahwa mereka baik gitu kan, memberi gencatan senjata. Padahal enggak sih sebetulnya. Ya nggak mau nyebut mereka baik, nggak doa. Ya. Sebenarnya Bu, kalau misalnya kita menjelaskan sama ibu-ibu yang di rumah gitu, ini gencatan senjata tuh apa dan mekanisme seperti apa ya gitu? Ya, karena ini istilah politis banget ya gitu. Gencatan senjata, ceasefire atau hudnah namanya itu adalah perdamaian, kesepakatan damai gitu ya, kesepakatan damai atau penghentian perang sementara. Penghentian perang sementara, oke. Nah ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan perjanjian damai dengan pihak Quraisy di tahun Hudaybiyah gitu ya. Nah, melalui perjanjian itu kan mereka melakukan kesepakatan damai. Nah, berarti memang melakukan gencatan senjata itu boleh aja. Secara gitu. hukum Islam juga boleh. Iya. Tetapi sifatnya sementara, tidak boleh seterusnya gitu ya. Karena gini, kalau di Palestina itu kan tanah kaum muslimin yang dijajah. Artinya memang harus dibebaskan dengan jihad. Berarti memang ada kewajiban untuk jihad gitu. Nah, gencatan senjata ini sifatnya sementara gitu. Karena apa? Dia tidak boleh menghentikan sesuatu yang sifatnya wajib tadi, yaitu jihad tadi. Iya, jihad. Iya kan? Nah, jadi di gencatan senjata kali ini itu ada beberapa poin-poin yang disepakati ya. Yang pertama adalah bahwa menghentikan serangan. Tapi ini masih nakal nih ya Zionisnya ya, masih bandel. 2 jam terakhir itu masih melakukan pengeboman, bahkan setelah kesepakatan itu diumumkan, mereka masih melakukan serangan dan jatuh korban ada 10 orang yang saya baca ya, 10 orang syahid gitu. Dan ini sempat ditunda, sebenarnya itu harusnya diumumkan pada jam 8.30. Tapi Zionis menunda-nunda selama kurang lebih 2-3 jam gitu ya. Dengan alasan bahwa Hamas tidak menyerahkan daftar sandera yang akan dibebaskan. Nyari alasan. Tapi kondisinya mereka masih terus menyerang Gaza. Nah, bagaimana mungkin Hamas bisa kemudian berkonsentrasi gitu ya untuk memberikan ini ketika di saat yang sama Israel memborbardir Gaza. Gitu. Padahal sebetulnya harus ada kesepakatannya itu ada 2 hari tenang sebelum gencatan senjata itu diumumkan. Iya. Nah, yang kedua ada pertukaran sandera. Jadi disepakati bahwa Israel akan melepaskan Palestina akan melepaskan Hamas dalam hal ini melepaskan 33 sandera yang akan ditukar dengan ratusan tahanan Palestina yang ada di Israel. Nah, ternyata hanya dibebaskan sekitar 90 pada hari Senin ya, 20 Januari 2025, dan Hamas melepaskan 3 sandera perempuan gitu. Lalu yang ketiga, nah selama ini bantuan kemanusiaan itu kan nggak bisa masuk, kan? Nah, karena ditutup. Ya, dengan adanya kesepakatan ini akan ada 634 truk bantuan yang masuk, itu sudah masuk pada tanggal 19 Januari. Iya, nah Komisi PBB untuk pengungsi dan pengungsi Palestina itu mengatakan bahwa sudah menyediakan sekitar 4.000
truk bantuan. Nah, ini nanti akan sedikit demi sedikit akan mulai memasuki Gaza gitu. Yang keempat, kemudian bahwa dalam kesepakatan damai ini disepakati juga bahwa akan ada penarikan pasukan Israel ke arah timur ya dari pemukiman padat penduduk di sepanjang perbatasan Gaza ya, dan secara bertahap akan mengurangi pasukan di sepanjang itu di tahap pertama ini selama 42 hari ya betul. Yang kelima, nah pintu Rafah yang selama ini menjadi pintu yang paling diandalkan untuk keluar masuknya bantuan itu juga akan dibuka dan bisa kemudian digunakan untuk memindahkan korban-korban sipil yang terluka. Yang terakhir adalah pemulangan pengungsi gitu ya, yang menyebabkan pada hari ke-7 para pengungsi di wilayah Gaza akan diizinkan kembali ke utara tadi ya, pulang ke rumah ke Gaza Utara tanpa senjata dan tanpa pemeriksaan. Ya, melalui Jalan Rashid, dan pada hari ke-22 mereka akan diizinkan kembali masuk ke utara melalui Jalan Salahuddin tanpa pemeriksaan. Jadi memang selama ini itu mobilitas warga Gaza itu kan sangat terbatas karena memang pemeriksaannya sangat ketat. Ini juga pernah sepertinya disampaikan oleh salah seorang narasumber ya, yang di KIH dan menyampaikan bahwa pernah ke Gaza itu ya, Ustazah Hadijah ya waktu itu ya, Hadijah gitu ya, menyampaikan bahwa pemeriksaannya memang luar biasa, bahkan pada ibu-ibu hamil juga kan sangat ketat ya pemeriksaannya. Nah, melalui perjanjian ceasefire ini maka itu menjadi salah satu poin untuk memudahkan mobilitas warga Gaza. Alhamdulillah banyak ya akhirnya bantuan-bantuan yang bisa masuk ya Bu Fi yang tertahan. Oke, terus ini kan setelah dijelaskan nih mekanisme seperti apa, dijelaskan juga dong dampaknya nih bagi rakyat Palestina. Iya, tentu saja yang tadi saya bilang selain mereka bisa pulang, betul, bisa ada waktu jeda untuk para pejuang Hamas gitu untuk istirahat. Nah, sebetulnya dampaknya itu kalau bagi warga Gaza tentu ini adalah waktu ya, bantuan masuk. Artinya kalau selama ini kan dimatikan semua gitu kan ya, listrik, air diracuni dan lain sebagainya, kemudian obat-obatan, makanan layak, bahkan kan ibu hamil melahirkan tanpa bius, anestesi yang memadai, kemudian bayi-bayi yang terluka kehilangan anggota badan itu kan juga diurus tanpa anestesi, rumah sakit dibombardir gitu kan. Nah, memang dengan adanya ceasefire ini, dengan adanya gencatan senjata ini, alhamdulillah gitu ya, ada waktu istirahat lah ibarat gitu. Iya, betul. Masuk bala bantuan segala macam. Betul, itu dampak bagi warga Gaza gitu. Tapi kita juga harus kemudian bertanya, dampaknya ceasefire ini buat kita apa sih? Gitu. Secara hakikinya apa gitu. Kita yang jauh dari Gaza itu apa dampaknya buat bagi kita gitu. Apakah kita juga akan beristirahat seperti para mujahidin di sana? Iya, gimana tuh Bu Fi? Kita akan istirahat juga? Enggak ya, kan misalnya gini. Kita jangan istirahat, kita mah jangan gitu. Ibaratnya gini, kalau kita sekolah gitu kan. Nah, yang merasakan enaknya istirahat itu kan yang belajar. Iya kan? Kalau yang bolos kira-kira berhak enggak? Yang bolos ikut istirahat gitu. Ya enggak ya. Jadi yang merasakan enaknya istirahat itu ya yang belajar gitu. Artinya memang bagi warga Gaza ini adalah waktu istirahat. Bagi kita kemudian pulang ke rumah tadi ya kan, kemudian bertemu dengan saudara-saudara mungkin terpisah gitu kan. Betul. Kalau bagi kita tentu ini adalah satu momen di mana kita harus lebih memahami akar Palestina. Seperti yang dikatakan oleh Abu Ubaidah pada saat itu bahwa kemenangan Gaza, kemenangan para mujahidin itu bukan saat mereka mengebom pasukan Israel gitu ya. Pada saat mereka melemparkan senjata, granat dan lain sebagainya, atau mereka berhasil membunuh tentara IDF gitu, bukan. Sebenarnya menurut Abu Ubaidah bahwa kemenangannya itu adalah ketika kemudian
para mujahidin ini, ya saudara-saudara di Palestina itu berhasil membuka mata kita, Bu Feta. Oh, justru berhasil membuka mata kita. Iya betul, membuka mata kita tentang apa sih sebetulnya yang terjadi di Palestina terjadi ini di sana, apa, iya, gitu betul. kan. Kalau selama ini ketika kemudian pertempuran itu ya, peperangan itu kan memang kita ini lebih fokus ke bantuan ya. Iya, Iya kan, betul, karena iya. jelas-jelas mereka di sana ditembak, mereka di sana disiksa gitu kan, otomatis mereka perlu bantuan makanan, obat-obatan gitu. Nah, ini kan sedang masa damai nih, tidak ada serangan diharapkan. Nah, disitulah momen bagi kita untuk belajar tentang apa sih yang terjadi di Palestina itu. Palestina itu bagi kita ini apa sih posisinya? Nah, begitu kan. Maka disinilah kita belajar bahwa Palestina itu adalah tanahnya kaum muslimin. Ya, Palestina itu pernah dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada 15 Hijriah. 15 Hijriah. Iya, kemudian dilanjutkan lagi, dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, gitu pada tahun 600 sekian gitu. Nah, artinya memang Palestina ini bukan tanah tidak bertuan gitu. Palestina ini milik kaum muslimin gitu. Maka ketika itu menjadi milik, maka itu harus diambil seluruhnya. Iya kan? Iya. Bukan kemudian dibagi dua. Biar nggak usah berantem katanya dibagi dua aja gitu. Bukan begitu. Betul. Bukan begitu. Iya. Jadi ketika terjadi peperangan seperti ini yang terus-menerus, yang kemudian secara psikologis bukan hanya warga Palestina ya yang merasakan, tapi juga seluruh dunia gitu. Kayaknya aduh kok tiap hari ada korban ya gitu. Betul. Kita merasa harus gimana. Nah, ketika kita bertanya harus gimana, maka disitulah letak pentingnya informasi tadi. Informasi yang benar. Iya kan? Sehingga kita tidak termakan kemudian oleh solusi-solusi yang ditawarkan oleh pihak Barat, koalisi Zionis ya, koalisi Israel. Bilang yang misalnya gini, udahlah bagi dua aja gitu ya. Iya benar. Biar udah berhenti ini pertempuran, kita udah nggak kuat gitu. Kita aja ngelihat nggak kuat loh, gimana mereka yang di sana ya. Tapi kan mereka nggak menyerah kan? Masa kita menyerah? Iya, kalau kita sampai termakan seperti itu, Bu Feta, berarti memang kita kurang informasi. Berarti masa gencatan senjata ini bagi kita bukan istirahat ya Bu Fi ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya, sebarkan opini yang benar ke yang lain. Cari informasi Ayo para netizen, iya gitu. benar. Bahwa Palestina itu adalah tanahnya kaum muslimin. Bukan buat dibagi-bagi. Betul, jadi itu harus direbut kembali secara seutuhnya gitu kan. Nah, maka solusi yang ditawarkan hari ini, solusi dua negara itu udah nggak usah dipikirin lagi, ditolak aja. Itu salah katanya gitu, itu. Iya, bukan solusi yang benar itu ya. Betul, karena itu solusi tidak datang dari kaum muslimin gitu kan itu. Nah, kemarin juga misalnya gitu, ketika kemarin kita ke Jakarta gitu kan, melakukan aksi tentang Palestina bertepatan dengan 27 Rajab, hari yang tanggal yang sama di mana Salahuddin Al-Ayyubi ini membebaskan Palestina. Nah, jadi di sana juga muncul banyak pertanyaan Bu Feta, misalnya ngapain sih ngajak bayi gitu kan? Anak-anak ada diajak sih aksi-aksi gitu. Ada yang gendong balita, ada yang dorong bayi, ngapain? Bahkan yang sudah sepuh juga pada banyak datang ya. Iya, ngapain gitu seperti itu. Ketika itu dikonfirmasi oleh ibu-ibu, itu jawabannya bukan karena bayi saya nggak ada yang jagain, enggak loh. Bukan nggak ada yang jaga di rumah, bukan. Bu, kenapa bayinya diajak baru 3 bulan gitu? Bukan jawabannya berpanas-panasan ya Bu Fi ya. Betul. Jadi jawabannya itu bukan di rumah nggak ada yang jagain, Bu. Enggak. Karena semua ibu-ibu yang ikut aksi itu paham, insya Allah gitu ya, bahwa mereka sedang mendidik Bu Feta. Mendidik anaknya menjadi pejuang. Betul. Bagaimana kemudian menempatkan posisi Palestina itu di hati seorang muslim gitu. Bahwa Rasulullah itu sudah diminta sama Allah untuk memfokuskan atau memusatkan perhatian pada Palestina itu bahkan sejak beliau masih hidup ya. Gitu. Rasul itu sudah menyiapkan beberapa strategi untuk bagaimana membebaskan Palestina gitu kan. Kemudian diteruskan oleh para khalifah. Artinya apa? Posisi Palestina ini penting banget buat kaum muslimin, ya enggak sih? Gitu, tempat Rasul melakukan mi'raj juga di sana kan. Nanti tempat Rasulullah mengimami sholat para nabi juga di sana nanti. Jadi
Palestina ini bukan hanya sebuah negeri yang dijajah kemudian harus dimerdekakan, enggak. Palestina ini adalah apa ya istilahnya itu, jantung hatinya kaum muslimin juga gitu maksudnya. Jadi ketika masa ceasefire seperti ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki mindset tentang Palestina. Kalau kemarin kan kita lebih fokus pada bantuan-bantuan gitu kan, bantuan-bantuan fisik gitu kan ya. Nah kalau sekarang masa ceasefire, mari kita membenarkan beberapa mindset kita tentang negeri Palestina. Ya, oke Bu Fi. Nih tadi kan ngomongin solusi-solusi ya Bu Fi ya. Iya betul. Sebenarnya tadi udah dijelasin sedikit apakah gencatan senjata ini memberikan solusi nih kan, udah dijelasin juga. Nah sebenarnya solusi yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Jadi memang salah seorang ulama pernah diwawancarai gitu ya tentang apa sih sebenarnya solusi Palestina itu, apa yang kami harus lakukan gitu. Apakah kami harus pergi berjihad gitu kan ke Palestina? Apakah kita yang gitu. ada di sini? Iya betul. Jadi ibarat labirin itu kan Bu Feta, kalau yang mujahidin Palestina itu kan dia ada di pusat labirin, tempat terjadinya peristiwa gitu kan. Maka para saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu ya berjuang secara fisik gitu kan, karena mereka mempertahankan tanahnya kaum muslimin ini loh, kehormatan kaum muslimin ini. Nah seperti labirin ini, semakin dia jauh maka perannya juga semakin beda gitu. Jadi makin jauh, jadi perannya beda. Berarti kalau peran kita apa, tapi solusinya seperti apa dulu dijelasin dulu. Betul. Jadi karena ini adalah penjajahan ya, yang menggunakan kemudian kekuatan militer gitu kan, persenjataan militer, maka seharusnya solusi hakikinya ya mengusir para penjajah ini. Gitu. Jadi harus diusir. Dia harus diusir para penjajah ini, itu solusi hakikinya. Nah, pertanyaannya kemudian dengan apa mengusirnya? Gitu. Terus porsi kita dari mana? Betul. Apakah mereka bisa terusir dengan banyaknya bantuan kemanusiaan gitu, makanan, obat-obatan? Apakah dengan itu tentara ini bisa terusir? Tentu tidak. Tapi bantuan itu tetap dibutuhkan. Namanya juga di sana ditembakin, dibom, ya, terluka, terbunuh, kemudian dimatikan, blackout ya, air, makanan, listrik, internet gitu kan. Nah, berarti apa? Bantuan-bantuan itu juga tetap dibutuhkan. Tetapi untuk mengusir para penjajahnya ini kan nggak bisa dengan bantuan. Maka mereka membutuhkan tentara yang bisa berhadapan-hadapan dengan mereka lalu mengusir gitu kan. Berarti kita ngirim tentara ke sana harusnya. Hakikinya. Tapi pada saat itu kan ulamanya ditanya, apakah kita harus pergi ke sana berjihad? Ulamanya menjawab, kalau kamu ke sana kamu malah kalau bahasa kita tuh nyusahin. Malah nyusahin. Gitu. Belum nyampe udah mati. Iya, justru kita akan sibuk menyelamatkan diri sendiri. Masih mending gitu ya, bisa nyelamatin diri sendiri. Jangan-jangan ngerepotin orang sana gitu. Nah, jadi memang tadi yang Bu Feta sampaikan bahwa perannya apa sih? Perannya apa sih? Bahwa kita tahu solusi hakikinya apa gitu. Nah, perannya apa? Tentu saja tadi memanfaatkan masa, kalau hari ini ya memanfaatkan masa ceasefire ini, gencatan senjata ini untuk belajar, membenarkan mindset tadi ya. Membenarkan mindset dulu. Betul. Bahwa Palestina itu tanah kita, sehingga harus kita rebut seutuhnya. Jangan mau diprovokasi untuk dibagi dua aja gitu kan. Bahkan ada usulan paling nyeleneh adalah dari Trump, pengungsi Palestina itu dibagi-bagi aja, disebar ke mana gitu, ke beberapa negara. Buat apa? Ya nggak tahu. Enak aja dibagi. Ini agak lucu ya gitu. Jadi kayak bagi-bagi permen gitu. Padahal apa? Kenapa kemudian warga Palestina itu bertahan? Mereka paham betul bagaimana kemudian bahwa Palestina itu adalah kehormatan kaum muslimin. Nah, mereka berada di situ karena membela kehormatan kaum muslimin. Yang kedua, betapa mulianya berjaga di tanah ribat itu kan. Ya, mending matilah di tanah ribat daripada harus keluar dari situ. Betul, ada yang membuat saya pengen marah ya gitu. Ada seorang yang ya influencer lah katakanlah bilang bahwa kan enak kalau di sini tinggal nunggu WA dari pacar gitu kan.
Padahal apa? Itu kok bisa gitu ya? Padahal di sana itu mereka tahu betapa mulianya pahala berjaga di tanah ribat di perbatasan wilayah perbatasan kaum muslimin itu ya. Jadi agak miris. Nah, jadi masa ceasefire ini membenarkan mindset tentang Palestina, bahwa Palestina adalah tanah kaum muslimin. Yang kedua, sebetulnya musuh kita itu sebenarnya bukan hanya Zionis Israel. Bukan si Israel aja. Iya betul, bukan Berarti hanya siapa, si Bufi? Israel ya, tadi bilang Israel. Jadi bukan hanya Israel, karena gini, bahwa dalam peta politik internasional itu memang wilayah Timur Tengah ini kan wilayah yang diincar, salah satu wilayah yang diincar karena sumber daya migasnya yang luar biasa gitu. Sumber daya. Iya, termasuk Gaza yang strategis itu. Gitu kan. Sumber uangnya gede. Iya, jadi di situ itu kan menurut planningnya itu akan dibangun seperti pipa-pipa gas gitu loh, yang akan melewati Gaza sehingga orang situ harus dipindahkan gitu. Nah, jadi mindset kita harusnya adalah ini itu bukan cuman persoalan kemanusiaan, ada penjajahan, betul ada penjajahan, ada genosida itu betul, tapi memang motif politiknya juga besar, di mana negeri-negeri Barat ini sangat tertarik dengan wilayah-wilayah di Timur Tengah. Betul sekali. Nah, yang ketiga adalah kenapa kemudian kalau misalnya kita mau bertanya Bu Veta, kenapa sih negeri-negeri Muslim yang kekuatan militernya itu besar, itu tidak mau kemudian tunjuk tangan aja deh turunkan itu militer gitu? Iya, iya. Itu Iya kan? pertanyaan umum ya. Maksudnya kok sesama negeri-negeri Islam itu kok nggak mau bantu sih? Iya gitu. betul. Nah kenapa? Padahal saya membaca sebuah riset tentang yang mengukur tentang kemampuan militer negeri-negeri Islam. Itu sebenarnya negeri-negeri Islam termasuk Indonesia ya, itu punya kekuatan dan persenjataan militer yang cukup besar, bahkan 5 besar dunia. Gitu. Indonesia. Iya, Indonesia ada di dalamnya. Nah, sehingga kalau misalkan kekuatan-kekuatan ini diturunkan gitu ya, Coba dalam diturunin ya. iya betul, dalam kerangka jihad itu sebenarnya Israel tuh gampang gitu ya, kayak kita nyentil kotoran gitu sebetulnya ya. Tapi karena memang negeri-negeri Muslim kita hari ini tuh harus bahasa politisnya mungkin harus membayar harga politik kepada negara-negara Barat, di mana kemajuan yang ada di negeri-negeri Muslim ini memang banyak kemudian disupport oleh Barat, sehingga mereka nggak berani dong kayak Bu Veta nih bantuin saya. Emang saya berani tuh ngelawan Bu Veta kan enggak ya? Jadi seperti itu keadaannya gitu. Nah kalau kita mau berpikir lebih jauh ya tentang saudara-saudara kita di Palestina gitu. Itu Bu Veta mungkin tadi dari solusi hakiki sampai ke peran apa yang bisa kita lakukan. Iya, betul. Nah, Terus belajar, terus tahu gitu. Dan dari situ ketika kita tahu mindset yang benar, kemudian kita tahu harus dari mindset itulah kemudian diturunkan menjadi perilaku. Iya. Kalau mindset salah tentu perilakunya salah. betul. Kalau mindsetnya betul tentang Palestina, tentu kita akan tahu. Juga tahu akan Betul, kemana. kita akan setuju solusi yang paling hakiki, yang paling efektif untuk membebaskan Palestina. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, karena kan kita komunitas parenting Iya, yang betul. pengen mengasuh generasi Islam yang tangguh nih, seperti Iya. kemarin anak-anak pada dibawa untuk aksi, Iya, betul. pengen Betul. ngajarin anaknya perjuangan itu seperti Iya, apa. betul. Nah, untuk menjelaskan ini ke anak-anak yang lebih sederhana dan menarik, gimana nih caranya Bu Fi? Tentang Palestina, apa yang terjadi di sana, apa peran kita gitu. Iya, Kan betul. tadi ikut aksi salah satunya ya Bu Fi, Iya, gitu. betul. Nah, Nah, bagaimana nih Bu Fi? Iya, pasti ke situ ya larinya ya. Pasti betul. Kan kita pengen anak-anak juga tertular dengan semangat Iya, kita. betul. Perjuangan harus diestafetkan. Jangan berhenti di ibu-ibu ya, Iya, betul. betul. Nah, justru hari ini Bu Veta saya melihat cara untuk kemudian menularkan rasa ini ke anak-anak itu lebih mudah. Oh, lebih mudah. Iya. Gimana caranya, Bu Fi? Karena gini, menularkan rasa itu kan banyak caranya. Misalnya dengan lisan ya, dengan komunikasi ya, dengan bercerita. Iya. Lalu yang kedua dengan menggunakan alat bantu.
Iya, dan yang namanya alat bantu tuh hari ini banyak banget. Banyak. Gitu. Tadi pagi saya baru memperlihatkan video Oh, pakai video. pada anak saya. Dek, kemarin kita di sini loh, gitu. Kita kemarin ada di tengah-tengah orang-orang ini, gitu. Maksudnya untuk apa itu mulai menjelaskan, gitu kan. Jadi yang pertama dipastikan bagaimana cara kita menularkan rasa. Yang pertama dipastikan bonding kita bagus. Itu dulu sih, Bu Veta. Kalau bonding kita bagus tuh lebih mudah untuk mengajak anak bicara, gitu. Anak seneng kita deketin, anak seneng kita pepet, gitu kan. Kan banyak sekarang anak apaan sih, gitu dideketin gitu ya, gitu. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa bonding kita baik dengan anak-anak. Tentu kalau di komunitas Ibu Hebat, tempat di mana saya belajar tuh, guru kita selalu mengajarkan tentang mari kita selalu, bukan sering lagi ya, selalu mengguyuri cinta anak-anak kita, gitu kan ya. Ada metodenya juga kan gitu. Bagaimana mengguyur cinta. Nah, manfaat mengguyur cinta itu kan salah satunya adalah bonding kita menjadi kuat banget sama mereka gitu. Nah, ketika bonding kita sudah kuat, maka yang kedua adalah melakukan komunikasi. Pasti. Nah, kalau balik lagi ya di tempat saya belajar di komunitas Ibu Hebat ini, komunikasinya bukan sekedar komunikasi. Komunikasi yang apa, Bu Fi? Komunikasi yang penuh cinta. Jadi ketika kita berkomunikasi itu, ini yang paling penting. Orang yang kita ajak komunikasi, anak-anak yang kita ajak komunikasi itu merasa kita cintai. Jadi komunikasinya yang gimana anak-anak tuh kita ngobrol begini aja, anak merasa dicintai. Iya. Kayak misalnya, nak, yuk kita ikut Masirah yuk. Itu sebenarnya mereka akan menerimanya sebagai bentuk cinta. Bukan sebagai disuruh gitu. Diajak sama mamanya, diajak. lagi dipaksa. Iya, betul. Nah, jadi ketika komunikasi cinta itu sudah dimiliki oleh seorang ibu, maka yang paling penting adalah anak-anak itu ketika ibunya ngomong, mereka sadar bahwa oh, ibu tuh sayang sama saya, mama tuh cinta sama saya gitu. Sehingga apapun yang mama bilang, apapun yang mama minta, apapun yang mama ajak, itu adalah bentuk cinta mama kepada aku gitu ya. Anak-anak merasa seperti itu. Termasuk kemarin tuh kan mudah sekali mengajak anak-anak untuk ikut Masirah gitu kan, tanpa mereka istilahnya protes gitu. Banyak nanya. Ngapain sih, nanti di sana panas enggak? Nanti di sana gitu kan. Pulangnya jam berapa? Iya. Enggak? Iya, betul. Belum Jadi berangkat udah nanya pulang. iya, betul. Jadi agar rasa kita, agar kesedihan kita gitu, agar cinta kita terhadap Palestina itu nular ke anak-anak, maka komunikasikanlah itu dengan penuh cinta. Gitu. Sehingga anak-anak juga merasakan vibe yang kita rasakan gitu. Ibu tuh sedih saudara kita di Palestina diperlakukan seperti itu gitu. Terus kemudian ayo kita berbuat sesuatu. Nah, semoga dengan komunikasi cinta itu rasa-rasa seperti ini tuh mudah untuk sampai ke anak-anak gitu. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah informasi. Iya, informasi. Yang tadi saya bilang Bu Veta bahwa mindset itu akan melahirkan ucap dan perilaku, ucap dan laku gitu ya. Itu sangat dipengaruhi oleh mindset gitu. Nah, maka kalau kita ingin anak-anak kita punya mindset yang benar tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis ya, tentang kiblatnya kaum muslimin gitu kan, sebelum berpindah ke Masjidil Haram gitu kan, maka ibu harus punya mindset yang benar. Cari informasi yang benar. Carilah informasi yang benar. Ini dengan benar ya. Betul, carilah mindset yang benar, carilah informasi yang benar tentang negeri Palestina ini, negeri para nabi ini. Dan yang keempat, yang nggak kalah penting adalah teladan. Iya, betul, teladan. Contoh yang baik sama iya. Contoh yang tepat. Betul, jangan sampai anak-anak itu melihat kita ngomong begini, ngapain sih? Ngomongin soal Palestina, di Indonesia aja banyak orang susah. Iya. Jangan sampai. Iya. Bahkan kita aja udah kesusahan. Iya, kita aja susah. Gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita mendengar itu dari mulut kita. Iya. Ya gimana kita memberi teladan kalau kita sendiri seperti itu. Gitu. Jadi ada yang bilang bahwa satu teladan itu lebih berharga dari 1000 kata-kata. Gitu kan.
Nah, jadi cuma kita ngoceh terus kalau nggak ngasih teladan ya. betul, kemarin saya bilang sama ibu-ibu ngapain pagi-pagi subuh-subuh berangkat, Jalan ngapain? Karena memang ya tadi ingin memberi teladan, sama ya, bahwa Nina ibu juga mengungkapkan rasa cinta kepada saudara-saudara di Palestina. Maka anak-anak pun akan mencontoh begitu Bu Tata. ya. Pertanyaan udah habis nih. Masya Allah, udah selesai nih semua dengan segala kekepoan saya menginformasikan kepada ibu-ibu hebat di rumah. Masya Allah. Udah selesai ya ibu-ibu ya. Saya mengucapkan jazakillah khair Bu Vivi. Masya Allah, wa iyaki Bu Selalu senang Feta. ini ilmunya disampaikan dalam bentuk yang santai. Tapi informatif banget gitu. Semuanya Allah, ada ilmu ininya, padat banget ya. Iya, sebenarnya pokoknya hari ini. ngingetin saya juga Bu Feta. Terima kasih jazakallah khair Bu Vi. Wa Nah, iyaki. teman-teman, ibu-ibu hebat di rumah, udah selesai nih apa yang kita bahas hari ini tentang genjatan senjata. Benarkah menghentikan derita rakyat Palestina? Nah, itu udah menjawab pertanyaan tema kali ini ya ibu-ibu ya. Bagaimana apa itu gencatan senjata, gimana mekanismenya, terus kemudian apakah ini solusi? Oh, ternyata solusi ini cuma sementara. Solusi hakikinya adalah mengirimkan tentara ke sono ya. Tentara ke sono, kalau seluruh umat Islam di dunia, misalnya negara-negara muslim gitu mengirimkan semua tentaranya, itu tuh katanya si Israel tuh tinggal centil aja gitu ya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya nih sebenarnya kalau kita mau kaji lebih lanjut nih Bu Feta ya, siapa yang mampu menggerakkan negara-negara muslim itu untuk mengirimkan tentara? Nah, itu bahasan lagi iya, betul. Boleh nanti kita bahas lagi satu tema lagi itu Ibu Fi. Iya, karena gini, dari zaman dahulu itu ketika Islam menguasai dunia ya Bu Feta, ini informasi ditambah ya gitu. Ketika Islam menguasai dunia itu, kemudian Palestina ini aman. Gitu. Palestina ini aman. Ketika dunia ini dikuasai oleh Daulah Islam. Daulah Islam ini Palestina nggak ada yang ngeganggu. Betul. Bahkan gini, bahkan ada Theodor Herzl itu ya, dia sampai datang ke Khalifah pada saat itu Sultan Hamid II, membawa pada saat itu keadaan khilafah sedang lemah ya karena kekalahan di Perang Dunia Pertama gitu, sehingga banyak hutang, pokoknya lemah secara militer juga gitu. Nah, pada saat itu tokoh Zionis Theodor Herzl ini bilang gitu bahwa jual aja Palestina, kami ingin membeli Palestina untuk kaum Yahudi gitu ya. Kamu mau apa gitu kan, hutang akan kami bayarkan gitu ya, kekuasaan atau apa gitu, pokoknya penawarannya itu sangat-sangat menggiurkan ya, mungkin melebihi nilai-nilai korupsi hari ini ya gitu. Tapi yang dikatakan oleh Sultan Hamid II itu begitu sangat heroik gitu ya. Sultan Hamid II bilang bahwa tidak perlu Anda gitu ya meneruskan proses ini gitu ya, bawa kembali semua uang Anda gitu, karena Palestina itu bukan milik saya, dia adalah milik kaum muslimin gitu, yang diperjuangkan dengan darah kaum muslimin, sehingga tidak mungkin saya menjualnya. Dan nanti ketika khilafah sudah tidak ada, Anda bisa memiliki tanah Baitul Maqdis itu bahkan tanpa uang sepeser pun. Dan itu terjadi hari ini Bu Feta. Ketika khilafah tidak ada, maka beginilah nasib Baitul Maqdis. Tidak melindungi umat Islam betul. Ternyata itu terjadi. Jadi akibatnya karena daulah Islam udah nggak ada, jadi Palestina bisa direbut tanpa uang. Iya, betul sekali. Dan maka itulah yang kemudian saya mendengarkan beberapa podcast dari warga Palestina ya, warga Gaza khususnya, yang mengatakan bahwa kami sedang menjaga kehormatan kaum muslimin. Tapi mereka tentu saja kemampuannya tidak akan sebesar ketika khilafah yang menurunkan tentara gitu ya, yang memerintahkan negeri-negeri muslim itu mengirimkan tentara ke sana. Begitu. Jadi memang perlu Bu Feta, tadi jihad itu metodenya,
Tapi siapa yang memerintahkan jihad? Nah, itu harus ada satu institusi, sebuah negeri adidaya ya. Kalau hari ini Amerika, Satu kekuasaan. ya, satu kekuasaan adidaya gitu ya, yang kemudian memerintahkan negeri-negeri muslim itu untuk bergerak dan mengirimkan tentara. Nah, itulah solusinya teman-teman. Jadi tahu ya, paling enggak ini bisa ditambahkan kepada anak-anak untuk diceritakan, bisa ditambahkan. Iya, betul. Selain kita menambah literasi dengan baca buku, tonton video, Iya, betul. dengan berita ya Bu Fia. Iya. Terus komik-komik juga sudah banyak Bu ya Bu, Betul. tentang menceritakan tentang cerita apa yang terjadi di Palestina udah banyak, dan itu menarik. Dan tidak bisa jadi olok-olok juga ya Bu Iya, Feta. iya. Kalau hari ini ya udah jihad aja ke Palestina. Iya, Jihad tuh nggak bisa sendirian. itu dia itu ngomongnya gimana ya? Iya, Kak Tete? jihad itu harus terorganisir gitu, Iya, terorganisir, terencana gitu. Karena jihad itu membutuhkan biaya dan juga perencanaan Bukan gitu. nekat asal ini Betul, ya, bukan jadi nekat punya ini iya, aja ya, jadi jangan kemauan. sampai kemudian anak-anak kita ikut-ikutan mengolok-olok jihad gitu. Insya Allah bukan dari ibu-ibu hebat di rumah ya, bukan salah satunya teman. Iya. Oke, betul. nah, tambahannya udah ya, udah menarik banget ternyata ada informasi yang bisa di-share lagi ke anak-anak. Iya, betul. Karena sudah selesai Bu Fia, terima kasih untuk ininya tambahannya. Iya, Sekali sama-sama. lagi, jazakillah khair. Oh, iya, Nah, ini Bu Vivi Diharjo nama lengkapnya ya. Kalau saya manggilnya Bu Vivi. Oke, kita tutup kajian pekanan Selasa kali ini dengan bahagia tentu, dengan menerima ilmu yang banyak. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi